Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sarujini Imran. Saya dosen Prodi S1 Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Pancasila, Jakarta. Pada hari ini saya akan menyajikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering kita kenal sebagai PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai persyaratan dalam mengajukan sertifikasi dosen. Baik, hari ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran 1 semester dan metode pengajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Studio Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 untuk teori dan 2 untuk praktek. Ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6. Biasanya Prodi menempatkan mata kuliah ini di semester genap. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah secara singkat. Mata kuliah Studio Perencanaan dan Perencanaan Pariwisata ini merupakan mata kuliah praktek terintegrasi yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun rencana pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis riset, pendekatan spasial, dan prinsip keberlanjutan. Mahasiswa akan melakukan identifikasi potensi kawasan, menganalisis kondisi existing, baik itu fisik, sosial, budaya, kelembagaan, bahkan pasar, dan menyusun strategi dan program pengembangan, serta merancang dokumen pengembangan perencanaan pariwisata dalam format mini RIPDA, yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, ataupun merancang master plan pengembangan destinasi pariwisata di kawasan yang belum berkembang atau tidak cukup berkembang dengan baik sebagai satu destinasi, namun memiliki prospek dan potensi daya tarik yang memadai. Di dalam mata kuliah ini, metode pengajaran mata kuliah diarahkan agar mahasiswa melakukan kegiatan observasi lapangan, diskusi kelompok, menyusun laporan, serta presentasi dengan tempat kerja akan lebih banyak dilakukan di ruang studio dan juga di lapangan observasi. Mahasiswa akan mengembangkan keterampilan kolaboratif dan aplikatif dalam merancang solusi inovatif dan berdaya saing untuk membangun sebuah destinasi pariwisata. Dalam mata kuliah ini menekankan pendekatan lintas disiplin, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi dalam mengelola pengalaman wisata. Adapun buku-buku dan artikel yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi topik mengenai destinasi design, development of tourism destination, exploring the role of destination capabilities, tentu juga tourism planning and development, maupun yang lebih spesifik tentang community development in sustainable livelihood approach and introduction yang dikeluarkan oleh Dr. Sby dan Fisher pada tahun 2003. Yang acuan dalam pengembangan master plan itu menggunakan buku Chris Cooper 2025, yaitu Master Plan in Encyclopedia of Tourism. Dalam buku Cooper memberikan variabel yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam merancang master plan. Antara lain meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, infrastruktur. Rencana pengembangan infrastruktur ini diperlukan seperti transportasi, akomodasi, fasilitas umum yang mendukung pariwisata. Di sini juga akan dibahas regulasi dan kebijakan dengan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan regulasi yang mempengaruhi perkembangan pariwisata, termasuk izin, peraturan zona, dan sejenisnya. Untuk tren pasar, analisis tren, preferensi pasar ini yang menjadi pengaruh terhadap permintaan pariwisata, termasuk perubahan perilaku wisatawan, keterlibatan pemangku kepentingan, strategi untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam proses perencanaan. Variabel lain yang diperlukan dipelajari bagi mahasiswa adalah risiko dan tantangan, di mana identifikasi risiko yang mungkin didapati selama implementasi master plan, serta strategi mitigasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang CPL Prodi, capaian pembelajaran
lulusan yang dibebani oleh mata kuliah Studio Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata ini. Ada 4. Satu adalah mampu menyusun rencana dan melaksanakan penelitian di bidang pariwisata untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pariwisata dan menghasilkan berbagai informasi serta inovasi dalam mengembangkan usaha dan destinasi pariwisata. Hal yang kedua adalah mampu menetapkan pemanfaatan teknologi yang relevan untuk produksi dan pengelolaan pengalaman pariwisata. Ketiga, mampu mengeksplorasi, menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya pariwisata untuk menciptakan produk berdaya saing. Dan terakhir adalah mengembangkan dan mengevaluasi serta mengkomunikasikan ide, kebijakan, dan alternatif solusi dan rekomendasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sendiri atau CPMK meliputi merancang dan melaksanakan penelitian lapangan dalam bidang perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Kedua adalah menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk mendukung produksi dan pengelolaan pengalaman pariwisata. Dan merancang strategi pemanfaatan sumber daya alam, budaya, dan manusia dalam mengembangkan produk pariwisata yang berdaya saing. Adalah mengembangkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan ide, kebijakan, serta solusi pengembangan pariwisata berdasarkan data dan konteks lokal. Menyusun rencana pengembangan dan penelitian yang berorientasi pada inovasi produk, budaya, dan keberlanjutan sumber daya pariwisata. Menyusun dokumen perencanaan dan laporan studi berbasis standar penyusunan RIPDA atau Master Plan. 7 adalah mengelola sumber daya manusia dalam kegiatan tim project, perencana pariwisata, termasuk koordinasi lintas sektor. 4 adalah merancang program pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat ya. Sudah masuk ke semester 6 ini dan mendapatkan mata kuliah yang penting untuk kelulusan kalian ya. Ini anggaplah sebagai latihan karena apa? Kuliah Studio Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata itu adalah implementasi dari beberapa mata kuliah yang sudah kalian lewati. Masih ingat semua ya? Ya, jadi kalau lulus jangan sampai lupa ya apa yang dipelajari karena ini akan digabungkan. Jadi implementasi dalam hal ini adalah bagaimana nanti kamu menjalankan profesinya sebagai konsultan perencanaan pariwisata. Apakah itu perencanaan untuk destinasi pariwisata maupun perencanaan untuk pengelolaan destinasi dan pemasarannya. Jadi di dalam perkuliahan ini kamu harus menggabungkan semua itu menjadi satu produk. Ya, produk itu apa? Karena ini kita akan menjadikan sebagai produk karya kalian ya dalam bentuk master plan perencanaan destinasi pariwisata. Baik, minggu ini minggu pertama ya masih pengenalan. Jadi kita akan memperkenalkan apa itu perencanaan, apa itu destinasi pariwisata, dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi. Ya, di sini ada rencana induk yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya, RPJPN, maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ya, baik. Ya, untuk refresh ya, untuk kalian sudah tahu ya. Tourism planning, apa sih pengertiannya? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu tourism atau pariwisata? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan, Sri Mahesa. Oke, untuk tourism ini jadi membahas mengenai pola perjalanan yang dimana tourism ini tuh membahas juga dari 3A yang dimana ada atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Dari pariwisata sendiri ini juga didukung dari berbagai aspek yang dimana dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Seperti itu Ibu. Baik, bagus ya. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lepaskan dalam perencanaan destinasi. Ya tadi ya, aspek-aspek yang sudah dijelaskan oleh Mahesa. Itu kalau kita kenal adalah 4A ya, yang paling simpelnya yaitu apa? 1, atraksi. 2,
Amenitas, 3, aksesibilitas, 4, ancillary. ancilleritas. Ya, itu teori Cooper ya, masih ingat? Nah, seperti itu. Ini semua aspek-aspek dari pariwisata ya perlu jadikan poin-poin untuk rancangan kita. Karena apa? Berarti kita merencanakan. Perencanaan berarti kata dasarnya adalah rencana. Jadi sesuatu yang belum jadi atau yang akan dikembangkan ya, ke depan. Nah, saya ingin tanya sekarang, siapa yang tahu tentang perencanaan? Saya, Bu. Baik, Jauhar, silakan jelaskan kepada teman-teman. Kalau perencanaan dalam pariwisata, perencanaan itu suatu sistematis untuk kita untuk mengolah dan mengembangkan pariwisata di suatu destinasi atau daerah. Nah, perencanaannya itu tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dari pariwisatanya dan juga untuk meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan yang datang ke suatu destinasi tersebut. Ya, betul sekali ya. Jadi kemampuan yang sangat bagus dalam merencanakan satu kawasan yang akan menjadi destinasi. Ingat, destinasi pariwisata ya, bukan atraksi. Perencanaan ini kamu harus mendesain satu kawasan destinasi yang di dalamnya terdapat banyak atraksi, banyak amenitas, banyak apa lagi? Aksesibilitasnya. Jadi aksesibilitas tidak hanya bicara bagaimana menuju tempat destinasi itu, tetapi kita akan juga merancang sirkulasi di dalamnya ya, aksesibilitas di dalam destinasi itu sendiri yang menghubungkan antara satu atraksi ke atraksi lain maupun amenitas satu dan lainnya. Baik. Di sini kita akan menjelaskan beberapa teori yang akan kita gunakan ya, the theory of planning, di mana rationality dan intuitivity akan menjadi dua hal harus disatukan. Jadi tidak hanya bicara rasionalnya gimana, logisnya gimana sih ya. Jadi kita tidak bisa merancang itu menurut kita keren ya, bagus. Tetapi apakah logis akan dibangun di daerah itu? Ada pertimbangan lain, tadi sudah dijelaskan ya sama Mahesa. Ada faktor sosial masyarakatnya, faktor lingkungannya, maupun kebudayaan yang ada. Jadi tidak bisa lewat dari hal-hal penting atau poin-poin tersebut. Sedangkan intuitively adalah kemampuan kamu mempunyai gagasan, ya, kreativitas ya. Karena wisata itu tidak hanya membuat satu fasilitas ya, atraksi, tetapi juga bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kreatif dari apa yang sudah ada. Jadi ada kemampuan kamu dalam mendesain di sini ya, ada kemampuan kamu untuk berkreasi dalam berbagai hal. Ya. Kedua adalah theory in planning, di mana methods ya, national policy, agenda, dan keberpihakan itu menjadi hal yang penting. Jadi di dalam merancang tidak hanya kamu menciptakan sesuatu yang terbaik, yang indah ya, sesuai poin-poin tersebut. Sedangkan intuitively adalah kemampuan kamu mempunyai gagasan, ya, kreativitas ya. Karena wisata itu tidak hanya membuat satu fasilitas ya, atraksi, tetapi juga bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kreatif dari apa yang sudah ada. Jadi ada kemampuan kamu dalam mendesain di sini ya, ada kemampuan kamu untuk berkreasi dalam berbagai hal. Ya. Kedua adalah theory in planning, di mana methods ya, national policy, agenda, dan keberpihakan itu menjadi hal yang penting. Jadi di dalam merancang tidak hanya kamu menciptakan sesuatu yang terbaik, yang indah ya, sesuai dengan alamnya atau lingkungannya, tetapi juga harus diperhatikan adalah bagaimana kebijakan yang mengikat. Karena ketika membangun kita perlu apa? Ada izin ya. Apakah diperbolehkan membangun di daerah kawasan yang ditetapkan? Karena di dalam hidup bersama dalam suatu negara, di situ semua masyarakatnya terikat dengan peraturan. Nah, peraturan yang menyangkut dalam perencanaan itu antara lain adalah tata ruang, RUTL ya, karena secara keseluruhan akan teratur. Jadi ya, keberpihakan menjadi hal juga yang penting. Dalam arti bahwa pengembangan suatu destinasi tidak hanya dilakukan oleh sepihak, tapi ada teamwork. Teamwork dalam arti didukung oleh semua pihak. Kalau kamu pernah dengar ada apa? Pentahelix? Pernah dengar? Ada pihak-pihak yang bisa terlibat di dalam pengembangan satu destinasi. Apa saja? Pemerintah, betul. Apalagi? Universitas. Kayak kalian adalah seorang pakar nantinya yang ahli di dalam pengetahuan tentang kepariwisataan dan harus memberikan sumbangsihnya ya untuk masukan bagi mereka yang tidak paham. Terus ada lainnya adalah masyarakat itu sendiri ya. Apalagi universitas kita itu sangat menjunjung pariwisata berbasis
masyarakat, di mana yang melakukan adalah masyarakat, yang mendapat keuntungan adalah masyarakat, dari rakyat untuk rakyat, seperti itu. Tadi kita sudah jelaskan, jadi perencanaan itu menyangkut dari fisiknya maupun yang non fisik. Kalau bicara fisik berarti kita bicara ruang. Ya, makanya tadi peraturan pemerintah menyangkut tata ruang, ya, RUTR, tata ruang dari satu kawasan. Nah, kalau bicara perencanaan spasial atau ruang, ya, pendekatannya apa? Kita bisa lihat, ya, di dalam planning itu ada dua hal, ya, ada spasial dari ruang kita bicara dan non spasial. Spasial itu menyangkut apa? Geographical scope, ya, ruangnya di situ. Kalau kita bicara ilmu geografi berarti bicara tentang buminya, ya, membumi, tanahnya yang akan dibangun. Seperti itu. Jadi substansi scope adalah pendukung dari geografinya itu sendiri, ya. Ruang itu apa saja yang dibutuhkan. Tadi adalah peraturan, ada standarisasi, ya, peraturan untuk pembuatan spasial. Terus kita bicara nanti ada non spasialnya apa saja. Nah, non spasial ada tiga hal yang menyangkut ekonomi, kedua sosial, masyarakatnya bagaimana, dan yang paling penting adalah cultural, karena setiap wilayah memiliki budaya yang berbeda. Nah, desain kamu yang baik adalah tidak melawan dari budaya yang mereka miliki. Karena apa? Itu adalah karakteristik yang potensial untuk diangkat menjadi destinasi pariwisata. Itu daya tariknya gitu. Jangan sampai kita jadikan seperti di tempat lain, seperti yang di luar negeri. Akhirnya menjadikan karakter wilayah itu placelessness. Paham placelessness? Satu tempat yang tidak punya karakter. Sama aja dimanapun di belahan bumi. Contohnya apa? Misalnya perkotaan, ya. Kamu pernah berwisata ke kota Jakarta, apa yang dilihat? Gedung bertingkat. Di New York, gedung bertingkat. Kamu nanti pergi ke Cina, gedung bertingkat. Semuanya mirip. Kalau tidak memberikan satu karakter yang unik dari tempat itu, maka orang bilang, ngapain ke sana? Udah pernah tuh, lebih bagus lagi, ya, di luar negeri. Seperti itu. Jadi kita tidak punya daya saing nantinya kalau hanya menawarkan suatu karakter yang global, ya. Nah, nanti kan ada kelebihannya. Kalau di Jepang dia angkat adalah teknologinya, teknologi transportationnya, karena memang nilai jual dia adalah teknologi. Kalau punya karakteristik budaya, ya, kita kaya dengan budaya, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Seperti itu, ya. Jadi ekonomi adalah nilai yang bisa diperoleh ketika destinasi itu dikembangkan. Baik diperoleh untuk masyarakatnya, pemerintahnya, maupun pelaku wisatanya, ya, pengusaha dan segalanya. Sosial dalam arti bahwa keuntungan dalam pengembangan destinasi itu harus merata. Ya, dalam arti tidak sepihak, banyak pihak yang bisa mendapatkan keuntungan sehingga akan menjadi berkelanjutan, ya. Kalau hanya bagian saja yang mendapatkan keuntungan, akhirnya timbul kecemburuan sosial, dan itu jangan sampai terjadi. Acara kita sudah bahas, ya, nanti, ya, bahwa apa saja unsur budaya yang bisa diangkat. Jadi ekonomi adalah nilai yang bisa diperoleh ketika destinasi itu dikembangkan. Baik diperoleh untuk masyarakatnya, pemerintahnya, maupun pelaku wisatanya, ya, pengusaha dan segalanya. Sosial dalam arti bahwa keuntungan dalam pengembangan destinasi itu harus merata. Ya, dalam arti tidak sepihak, banyak pihak yang bisa mendapatkan keuntungan sehingga akan menjadi berkelanjutan, ya. Kalau hanya bagian saja yang mendapatkan keuntungan, akhirnya timbul kecemburuan sosial, dan itu jangan sampai terjadi. Acara kita sudah bahas, ya, nanti, ya, bahwa apa saja unsur budaya yang bisa diangkat, ya, untuk menunjukkan karakteristik budaya itu sendiri. Nanti kamu belajar tentang unsur-unsur budaya, baik itu dari tradisinya, perayaannya, ya, event, bisa juga dari cara berpakaiannya, dari bahasanya, dan masih banyak lagi. Nah, di antara spasial dan non spasial ada unsur lain, yaitu architectural design. Jadi kalau mendesain satu kawasan, ya, satu destinasi itu, kedua hal ini harus terkait. Baik itu dituangkan dalam bentuk bangunannya, fisiknya,
maupun dituangkan untuk atraksinya nanti. Seperti itu. Ya, teks. Apa itu paradism? Wacana. Wacana itu adalah sesuatu yang dibahas, sesuatu menjadi pembicaraan bagi publik. Ya, bisa juga dikatakan satu pendekatan ya, paradism ya, karena orang berpikir sesuai dengan konsep berpikirnya masing-masing. Ya, kalau kamu bilang saya lebih cocok dengan konsep strukturalisme misalnya, saya lebih cocok dengan konsep yang lebih kepada lingkungan seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Jadi di sini ada beberapa paradigma dalam perencanaan tourism ya. Yang pasti dari sebuah paradigma yang ada, tourism planning itu harus holistik. Holistik berarti semuanya. Semuanya harus kamu detilkan. Jadi kamu tidak bicara, ini aja Bu, saya mau bahas tentang atraksi budayanya saja. Tidak cukup, karena dalam mengembangkan satu atraksi budaya ada unsur lain yang harus kamu kaji. Satu, sumber daya manusianya bagaimana, sumber daya alamnya gimana, lalu tadi kemitraannya ya, pihak-pihak yang mendukungnya bagaimana, sehingga satu atraksi itu bisa berjalan seperti itu. Jadi holistik, kalau kamu bilang holistik ingatnya adalah semua, whole gitu ya. Ya, changing and planning approach itu berarti bisa dari top and down dari atas ke bawah ya. Jadi perencanaan itu memang dirancang oleh pemerintah ya, bagian atas, dan disebarkan, disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat luas. Atau bisa juga bottom to up. Jadi gagasan itu datang dari pihak masyarakat. Nah, bottom to up itu biasanya juga program-program yang terkait dengan CBT ya, pariwisata berbasis masyarakat. Jadi ketika satu destinasi itu dikelola oleh masyarakat, di sini diberi kebebasan, masyarakat itulah yang mempunyai gagasan. Nanti tinggal disetujui atau didukung oleh pihak AAP-nya ya, bagian pemerintahnya seperti itu. More involvement of local community. Sama tadi ya. Kalau kamu mengembangkan satu destinasi yang berkelanjutan, itu harus dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang memiliki tempatnya, bukan oleh pihak luar. Kenapa? Mereka tahu persis alamnya. Mereka tahu persis bagaimana mengelolanya. Karena dari turun-temurun. Jadi kita akan bicara sense of place ya. Bagaimana orang akan merasakan nilai-nilai alam lingkungan atau tempat itu karena sudah tinggal di situ bertahun-tahun, beberapa keturunan. Dari nenek, bapak, ibu, anak, buyut ya. Jadi sudah tahu persis alam itu, bahkan tahu ya kapan akan ada bencana, sampai segitu detailnya kalau masyarakat itu sudah menguasai alamnya. Dan more participation of private sector, ini hal yang penting ya tadi ya. Kalau diserahkan kepada satu pihak, tentu tidak ada pihak yang sempurna. Misalnya kamu dari universitas, gagasannya brilian, banyak gagasan ya untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui program pendampingan, program pengabdian. Tetapi tidak bisa mendanai ya, keterbatasan dana, kemampuan kalian hanya mentransfer ilmu kepada mereka. Tapi untuk mentransfer ilmu butuh dana. Nah, siapa yang akan mendanai? Itu bisa dari pihak pemerintah ya, untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan penyuluhan dengan program-programnya yang dalam jangka waktu tertentu, yang tentu membutuhkan transportasi, penginapan, dan biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Dan ketika pun sudah disampaikan, pengembangan pun perlu pihak-pihak swasta. Namun bagaimanapun kita harapkan pihak swasta itu, dan ketika pun sudah disampaikan, pengembangan pun perlu pihak-pihak swasta. Namun bagaimanapun kita harapkan pihak swasta itu kalau bisa datangnya dari masyarakat sendiri juga. Mungkin dia bekerja sama boleh ya. Tapi jangan sampai menjual daerah itu kepada pihak luar. Ya, baik itu luar dari konglomerat ya, orang pengusaha kaya dan atau dari luar negeri. Karena itu akan hilang tadi nilai-nilai maupun keuntungan yang bisa diperoleh masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti itu. Tadi kita sudah bercerita bagaimana unsur loko atau masyarakat menjadi hal terpenting dalam pengembangan destinasi pariwisata di negeri kita ini. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ya keberpihakannya? Ini ada macam-macam ya, local involvement, keterlibatan masyarakat, local products yang menghasilkan produk-produk yang dihasilkan oleh lokal ya masyarakat sekitar, local environment of ownerships, SDM-nya kalau bisa dikelola oleh masyarakat lokal. Persentase lokal harus tetap dipertahankan ya. Mereka bisa bersama sembari belajar. Agar apa? Orang lokal ini akan lama-lama menjadi punya kemampuan yang sama dengan pihak-pihak yang berpendidikan di luar, seperti itu. Dan local community based tourism tadi sudah kita terangkan, yaitu pariwisata yang dikelola oleh masyarakat. Bisa berkelanjutan, tentunya perlu ada kelembagaan. Lembaga apa biasanya? Betul sekali, POK Darwis ya, kelompok masyarakat sadar wisata. Jadi memang mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan ya adanya kemajuan daerah dia yang diangkat dari aspek pariwisata. Boleh saya bertanya, Bu? Oh, boleh silakan. Ya. Jadi saya mau bertanya mengenai gift lokal itu apa sih, Bu? Gift lokal. Gift lokal. Baik, terima kasih. Gift lokal itu adalah sesuatu yang nanti dalam pengembangan perencanaan itu ada sesuatu yang bisa diberikan manfaatnya kepada masyarakat lokal. Dan itu banyak sekali. Apalagi sekarang program sudah mengarah kepada magang berdampak gitu ya, kampus berdampak, terus magang berdampak. Jadi program-program pengembangan itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk apapun. Bisa dalam pengetahuan, bisa dalam ekonomi, bisa dengan lingkungan ya. Kalau kamu menerapkan perencanaan dari pariwisata itu memegang teguh aspek pelestarian, baik pelestarian alam maupun pelestarian budaya. GIFT itu juga bisa mengembangkan sesuatu yang bisa mereka memproduksi. Misalnya apa? Tadi berkaitan dengan gift lokal tadi ya, gift industri, menghasilkan produk lokal. Yang sebelumnya mereka tidak tahu, ini bambu banyak, tapi gimana menciptakan sesuatu yang bisa dibeli orang. Kadang-kadang mereka tidak percaya diri bahwa kemampuan itu, masa sih orang mau ya dengan melihat produk dari bambu, karena dia setiap hari melihat. Tapi belum tentu dengan wisatawan yang jarang ya, wisatawan dari kota yang semuanya canggih, ketika dia melihat gelas dari bambu dia akan tertarik, unik sekali. Atau bisa juga berkaitan dengan paket-paket wisatanya. Oke, tadi kita sudah melakukan perkuliahan hari ini dan sudah melakukan diskusi bersama, dan seperti biasa ditutup dengan tugas ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian harus membentuk kelompok. Ya, karena kita sifatnya di sini 55% ya, karena sudah melaksanakan kurikulum OBE, berarti partisipasi dalam proyek harus lebih dari 55%. Dan penilaian saya juga demikian ya untuk kalian, bahwa yang terbesar nilai adalah bagaimana kamu praktek di lapangan nanti. Setelah UTS ya. Sebelum UTS adalah mempersiapkan ya untuk kegiatan kamu di luar atau di lapangan, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan menganalisis serta merancang konsep dari destinasi kawasan yang akan kamu pilih, seperti itu. Nah, untuk tugas besok adalah kalian mengobservasi ya, destinasi atau kita katakan adalah daerah yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata. Apa saja kelebihan atau apa saja potensi yang bisa diangkat menjadi atraksi, atau apa saja yang mereka miliki untuk dijadikan amenitas, dan bagaimana aksesibilitas menuju di sana maupun faktor pendukung ancillary-nya. Ini tugas kalian ya untuk mengumpulkan minggu depan. Selamat bekerja. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih kepada Tuhan ya. Sampai ketemu lagi.